الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Allah Subhanahu wa taala ada persaksian kepada baginda Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita dalam kehidupan keseharian kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita akan membahas satu persatu dari syahadat ini. Maka kandungan syahadat ini ada beberapa, nanti bisa dilihat dengan baik. Ada 3 arti syahadat atau asyhadu. Kata-kata syahadah, kata-kata asyhadu ini mengandung 3 arti atau 3 pengertian. Yang pertama adalah pernyataan, yang kedua adalah sumpah, dan yang ketiga adalah janji. Kita akan bahas satu persatu. Syahadah artinya ada pernyataan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-iqlan atau al-iqrar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa syahadah mempunyai makna al-iqlan atau kalau di bahasa Indonesia kan iklan. Padahal semestinya adalah iklan. Iklan itu pengumuman, mengadakan pengumuman. Yang kedua adalah al-iqrar. Al-iqrar itu mengikrarkan, menyatakan. Asyhadu itu artinya adalah menyatakan. Aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya aku menyatakan bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan aku menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang lalu sudah saya sampaikan kepada kita, ilah itu tidak sama dengan Rob. Maka kalau orang kafir Quraisy itu, kenapa dia tidak mau bersyahadah? Yang kemarin saya sampaikan bahwa Robnya atau Tuhannya orang-orang kafir itu ternyata juga mentuhankan Allah, Robiullah kan gitu. Tetapi ketika mengatakan ilah kan gitu, dan dibawa dalam konteks pernyataan ini, mereka tidak mau karena masih ada ilah-ilah yang lain, sembahan-sembahan lain seperti Lata dan Uzza. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah sampaikan kepada kita. Ini dasar hukumnya, ya, dasar hukumnya di ayat di surat ketiga ayat 64, Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'i baina wa bainakum alla ta'budu ilallah wa la tusyriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna bi ba'd arbabam min dunillahi wa in tawalla faqulu nashhadu bi anna muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ayat ini, kata isyhadu berarti menyatakan, aku mengumumkan, menyatakan atau mengumumkan. Jadi, aku menyatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau aku mengumumkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dikisahkan oleh salah satu dalam konteks ayat ini, Abu Dzar Al-Ghifari di satu kota Hifar, ketika mendengar kedatangan baginda Rasulullah, maka dia mencari, jauh-jauh datang dari kota Hifar, kemudian datang ke Mekah. Sampai Mekah, kemudian tanya, mana Muhammad? Dan kemudian ketemu dengan Rasulullah Muhammad. Abu Dzar
diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk bersahadat. Dan karena mereka itu adalah orang-orang Arab, itu sangat paham sekali kalimat-kalimat syahadat ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka konteks al-i'lan atau pengumuman atau al-iqrar atau pernyataan, maka syahadat itu disampaikan oleh baginda Rasulullah, setelah kamu belajar ini, maka pulanglah ke negerimu dan ajarkan kepada keluargamu dan para kerabatmu di sana. Tetapi beliau ini ternyata tidak puas sebelum dia tawaf keliling Ka'bah sembari dia bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus keliling Ka'bah. Dan kemudian apa yang terjadi ketika dia mengikrarkan, ketika dia mengiklankan, ternyata di situ ada orang-orang kafir Quraisy yang beribadah menyembah Lat dan Uzza. Maka kemudian mereka merasa bahwa Tuhan mereka atau sembahan mereka itu dilecehkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dipukulin dan sampai pingsan. Dan pada saat itu ditemukan oleh sahabat dan kemudian dibawa ke tempat baginda Rasul. Setelah siuman, setelah sadar, kemudian baginda Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, sudah saya sampaikan, pulanglah kamu dan ajarkan kepada keluargamu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kata-kata isyhadu yang berarti menyatakan atau mengumumkan itu punya konsekuensi kalau pada saat itu luar biasa. Hari-hari ini mungkin ketika kita di tempat minoritas juga akan sama seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Tetapi karena kita di tempat mayoritas ya aman-aman saja. Nah, inilah kalimat pertama asyhadu yang berarti atau yang bermakna isyhadu itu adalah al-iqrar dan atau al-iqlan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahadat artinya adalah sumpah. Kandungan kedua dari syahadat adalah sumpah. Dalam bahasa Arab itu namanya al-qasam. Asyhadu berarti aku bersumpah. Ketika dihubungkan dengan kalimat syahadat, maka artinya aku bersumpah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Dan aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah sampaikan kepada kita banyak ayat-ayat Allah yang menyatakan persumpahan terhadap kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain adalah di surat yang ke-63 Al-Munafikun ayat kedua. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasadu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bersumpah, maka mereka itu menjadikan sumpah terhadap ketetapan Allah, sumpah sebagai ilahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang munafik tentu sumpahnya hanya sekedar di lisan saja. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bobotnya adalah sebuah kebenaran. Sumpah memberikan bobot kebenaran terhadap apa yang dinyatakan. Makanya saksi sebelum bersaksi harus disumpah dulu. Jadi ketika dia mau bersaksi, disumpah dulu. Bahwa yang dinyatakan itu tidak main-main, melainkan keluar dari hati yang paling dalam. Ya, ini contoh yang paling sederhana.
ketika ada orang memberitakan, mengiklankan, ya, mengiklankan atau mengadakan pengumuman atau memberikan suatu pernyataan. Tadi kan yang pertama al-iklan atau al-iqrar. Di sana ada tabrakan. Kemudian ada yang nanya, masa? Maka kemudian untuk penegasan supaya dipercaya, sumpah. Nah, kan gitu. Sumpah di sana ada. Saya melihat sendiri. Maka yang mendengarkan itu jadi percaya. Oleh karenanya, bobot sumpah itu adalah bobot kebenaran. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi kata-kata sumpah aimanahum idza ja'al munafiqun qalu nashhadu. Kata-kata nashhadu ini mempunyai kalimat atau kata-kata sumpah. Kami bersumpah. Innaka Rasulullah, sesungguhnya Rasul Allah, yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Ini kan namanya juga orang munafik. Dia hanya mengatakan di lisannya saja. Bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu, orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, nashhadu, kami mengakui, kami bersumpah, innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka Rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bahwa sesungguhnya kami benar-benar, bahwa sesungguhnya kami benar-benar membenarkan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huya kemudian dan Allah mengetahuinya itu benar-benar kadzib, benar-benar mendusta. Walaupun dia sudah menyatakan kami bersumpah, tetapi sumpahnya adalah sumpah dusta. Nah, hadirinnya Allah, ini diperjelas lagi di ayat berikutnya. Jadi hendak memberikan sebuah penggambaran yang lebih jelas lagi. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ittakhadu aymanahum. Ittakhadu aymanahum. Nah, ini. Ittakhadu aymanahum. Junnatu wasadu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka itu sebagai perisai. Supaya memang merasa bersama dengan baginda Rasulullah. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh orang-orang munafik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Yang terakhir ya, kangen yang terakhir. Tapi ini masih panjang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kandungan yang ketiga dari syahadat itu adalah al-hadyu, al-mitsaq. Artinya adalah janji. Jadi syahadat kita itu berarti kita sudah berjanji. Berjanji kepada Allah, berjanji kepada Rasulnya, berjanji kepada malaikatnya, berjanji kepada seluruh manusia, berjanji kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihubungkan dengan kalimat syahadat lain, maka artinya aku berjanji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan aku berjanji bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata asyhadah, kata-kata syahadah, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan kata-kata janji ini di surat Al-A'raf ayat 172. Surat yang ke-7 ayat 172. Rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadu
ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an ghafilin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata asyhadu di sini adalah berarti mengambil perjanjian kepada mereka. Jadi mereka diambil perjanjiannya. Jadi orang-orang yang bersahadat maka sesungguhnya dia sudah diambil perjanjiannya. Ayat ini berkaitan dengan diambilnya perjanjian oleh Allah kepada semua manusia. Saat ruh itu ditiupkan ke dalam jasad si janin. Apa janji-janjinya itu? Ternyata janjinya ini gasannya, ya kelihatan ya, huruf yang saya ini. Kemudian ini yang dikatakan oleh kita semuanya. Itu sahidna. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Maka semua kita di dalam rahim ibunda kita semuanya, mengatakan qalu bala sahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Benar ya Allah, kami berjanji bahwa Engkau Tuhan kami. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau konteks ini secara lengkap, wa id akhadna rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa haduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Dan ingatlah wa id akhadna, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian, Allah mengambil perjanjian terhadap jiwa mereka, seraya berkata, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhan? Maka semua ruh-ruh ketika menyatukan jasad dengan janin, maka semua ruh mengatakan qalu bala sahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi agar di hari kiamat tidak mengatakan kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ghafilin, lengah atau lupa dari janjinya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita tidak ingat saat perjanjian itu dilakukan oleh Allah di dalam rahim ibu kita. Hadirin, saat kita umur 1 tahun saja kita juga sudah tidak ingat, apalagi saat di dalam kandungan. Biasanya ibu kita yang menceritakan saat kita kecil atau kita baru tahu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita tentang peristiwa ini. Jadi tadi yang disampaikan oleh Allah di surat Al-A'raf 172, ini peristiwa besar, dan agar tidak dijadikan alasan saya lupa, maka di ayat berikutnya, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mengatasnya orang-orang tua kami Tuhan sejak dulu, sedangkan kami ini keturunan mereka. Maka apakah engkau tidak membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat terdahulu? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan supaya tidak lupa. Ini dijelaskan lagi
Sesungguhnya orang-orang tua kami itu mempersekutukan Tuhan. Jadi kadang-kadang orang tua ceritakan secara lengkap terhadap persyahadatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lakukan, harus merasa sedang berjanji adalah orang yang membaca syahadatain. Harus merasakan bahwa dirinya sedang berjanji di hadapan Allah. Tuntutannya ya harus ditepati. Melanggar perintah atau larangannya, larangan Allah maksudnya adalah mesti kecil merasa bahwa dirinya telah berkhianat. Walaupun langgarannya kecil itu ya berkhianat. Dan rasakan ketika kandungan ini, jadi syahadat itu berarti adalah kalau kita rangkum bahwa syahadat itu berarti adalah al-i'lan atau pengumuman atau al-iqrar, pernyataan. Terus kemudian al-mistaq, al-qasam, al-misak, sumpah dan janji. Orang yang bersahadat, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersahadat harus menyadari bahwa ia sedang menyatakan, sedang bersumpah, sedang berjanji. Jadi orang yang bersahadat itu sedang melakukan iklan, sedang melakukan sumpahnya, qasam, dan sedang melakukan mitsaq kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku menyatakan, aku bersumpah, aku berjanji bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku menyatakan, aku bersumpah dan aku berjanji bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini seharusnya yang dirasakan ketika apalagi pada saat tahiyat dalam sholat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah menyatakan, sudah bersumpah dan sudah berjanji, maka sesungguhnya mestinya dia adalah punya komitmen. Punya komitmen di dalam hatinya. Komitmen itu adalah komitmen iman. Kalau kita benar-benar menghayati ketika makna itu, maka kita telah memiliki komitmen di dalam hati kita. Hati kita itu terkait dengan syahadatain. Komitmen kita itu adalah dengan syahadatain. Maka komitmen itulah yang disebut dengan komitmen iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh pribadi-pribadi yang menyadarkan kepada kita itu ada Bilal bin Rabah. Bilal itu sungguh luar biasa. Beliau ketika beriman kepada Allah, Tuhannya satu, dia katakan sampai disiksa oleh majikannya. Dia sebagai budak ya, Bilal. Dia mengatakan ahad, ahad. Kemudian diikat tangannya, kedua tangannya, diikat kedua kakinya, kemudian diseret dengan kuda dan berdarah-darah badannya. Tidak cukup itu, maka kemudian setelah ditanya, tetap dia tidak mengatakan bahwa ilah itu Lata dan Uzza, tetapi Allah, Allah, ahad, ahad. Maka kemudian ditimpahkan batu yang besar dan tulang-tulang dada itu patah hingga Abu Bakar As-Siddiq menyelamatkan Bilal. Yasir dan Sumayyah sungguh luar biasa. Syahid dan Syahidah pertama yang ketika pada saat itu langsung dihabisi oleh majikannya. Kemudian kisah yang sangat luar biasa juga, salah satu sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini duta pertama ke Madinah yang membebaskan Madinah untuk kemudian baginda Rasulullah hadir
saat dia hijrah sudah disambut dengan baik. Mus'ab ini pemuda kaya raya, orang tuanya, dan parlente. Parfumnya juga baunya luar biasa. Para gadis-gadis juga terpikat oleh Mus'ab bin Umair. Tetapi setelah dia beriman, dan bahkan ibunya itu sampai sampai tidak mau makan, sehingga Mus'ab itu kembali kepada keyakinannya. Mus'ab bin Umair pun mengatakan, kalaulah ibunda meninggal dunia pun kami tetap beriman, sehingga ibunya mengurungkan untuk berlama tidak makan. Hadirin yang dirahmati Allah, tetap tadinya anak orang kaya dan kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, maka jadilah orang yang lebih sederhana, sarang laba-laba. Ya. Ini dikisahkan di surat Al-Ankabut ayat 41. Jadi kalau keimanan yang lemah seperti ini, seperti sarang laba-laba. Jadi tipis dan mudah koyak. Kenapa itu terjadi? Yang perlu kita bahas adalah bahwa komitmen dalam penanganan itu adalah iman yang benar. Al-imanul haq, iman yang benar. Itu juga tiga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar itu meliputi 3 hal. Yang pertama, iqraru bil lisan, menyatakan alamal jauji wal harokat, atau iqraru bil lisan tasdiqul bil qalbi wa amalan bil arkan, mengamalkan dalam anggota badan dan gerak-geraknya. Nah, ketiganya harus ada, tidak boleh hilang satu persatu. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan kepada kita semuanya kebenaran iman ini, kalau di surat 49 ya, ayat yang ke-15, itu jelas sekali Allah sampaikan kepada kita. Innamal mu'minu alladzina amanu billahi wa rasul tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tsumma lam yartabu. Tsumma lam yartabu. Kemudian dia tidak ada satu keraguan sedikit pun. Baik lisannya, baik kolbunya, dan baik dalam amalannya. Maka bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Mereka kebenaran imannya itu diimplementasikan dalam bentuk wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Seluruh yang ada dalam dirinya itu diinfakkan baik harta dan jiwa mereka itu pada jalan Allah. Maka di penghujung ayat itu dikatakan ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Orang yang benar imannya. Jadi orang yang benar imannya adalah tasdikul bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalan bil arkan, atau iqrarul bil lisan, tasdikul bil qalbi, amalan bil jawari wal harokat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiganya itu menyatu, tidak boleh satu pun yang hilang. Hingga satu kesatuan itu menjadi kebenaran iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernyataan itu adalah merupakan status. Kandungan pertama syahadat adalah pernyataan, ini menghasilkan status keislaman seseorang. Abu Dzar Al-Ghifari
ketika berkeliling Ka'bah dengan bersahadat, dia menyatakan statusnya sudah berislam, tidak lagi menyembah yang lain. Yang dari poli Kemudian status itu tidak akan hilang udah tuh di depan kita. hingga lisannya mengingkarinya, bukan karena perbuatannya. Kemudian tidak boleh mengkafirkan seseorang yang status kemuslimannya itu masih tetap ada. Maka baginda Rasulullah mengatakan kepada kita, man kafaro ahadu faqad ba'atha adahuma. Siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka itu kembali kepada salah satunya. Maksudnya kembali kepada orang yang mengkafirkan. Jadi orang-orang yang mudah sekali takfir, mengkafirkan orang itu, sesungguhnya nanti akan kembali kepada dirinya. Nah, inilah sesungguhnya pentingnya status. Status itu sangat penting karena menentukan diterimanya amal seseorang. Kalau dia tidak punya status sebagai muslim, maka amalannya batal. Seperti debu yang berterbangan, ya. Habaha mutahkur. Jadi surat 25. Surat Surat ke-25 Al-Furqan. Seperti Fata Morgana. Surat 24:39. Surat An-Nur. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh ketika anak sekolah kalau tidak terdaftar ya tidak akan diterima. Tidak boleh masuk kelas, apalagi ikut ujian dan dapat nilai. Maka ketika kita belum jadi seorang muslim, ya tidak akan dapat semuanya. Ketika di kaulu bilisani, yang kedua adalah tasdikul bil qalbi. Ini adalah nilai batin. Bila seseorang sudah merasakan kandungan kedua dari iman, maka batinnya adalah bernilai. Ya, ini tentu tidak kelihatan, tetapi bisa dilihat dari sikapnya. Hati yang membenarkan menghasilkan sikap yang baik. Hati yang menolak memunculkan sikap yang buruk. Maka pengalaman nilai lahir itu amal yang dilakukan seorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir. Kalau tadi nilai batin, tasdikul bil qalbi, wa amalan bil arkan, nilai lahirnya. Amalan yang dilakukan seorang menunjukkan bahwa dirinya memiliki nilai lahir. Inilah kelihatan misalnya mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, berhaji, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilai batin. Nilai-nilai lahir. Hadirin yang dirahmati Allah, status dan nilai jika ketika kandungan iman itu ada, maka seseorang telah memiliki status sebagai muslim, nilainya punya nilai lahir dan batin, nilai batin dan lahir. Keduanya sama-sama penting. Ada status tetapi tidak ada nilai, maka juga batal. Ada nilai tetapi tidak punya status, ya batal amalannya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Umar radhiyallahu an pernah menangis ketika bertemu dengan seorang pendeta. Amalnya banyak, tapi kelak dia masuk surga. Jadi pendeta itu amalnya banyak, tetapi tetap karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatifillah rahmatullah, tentu ada klasifikasi manusia berdasarkan ketika kandungan iman ini. Maka manusia itu bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Hadirin, saya akan tampilkan golongan-golongan manusia berdasarkan lisan, hati, dan amal. Ini ada 6 golongan. Dan Allah sudah contohkan. Ya. Golongan yang pertama adalah lisannya mengucapkan tentang kebenaran, hatinya juga membenarkan, tetapi dia tidak melakukan.
apa yang dibenarkan dalam lisan dan di dalam hatinya. Maka golongan yang seperti ini adalah munafik amali. Ini tanda-tanda munafik ya, yang ada 3. Ketika berkata dia berdusta, ketika berjanji dia, itu nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah ketika ucapannya membenarkan tetapi hatinya mengingkari dan kemudian dia beramal, sesungguhnya ini adalah munafik i'tiqadi. Jadi munafiknya munafik keyakinan. Dan ini sungguh luar biasa. Ini yang digambarkan di surat 63 tadi. Ya, itu menggambarkan tentang sebuah peristiwa yang luar biasa, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik yang luar biasa. Misalnya membenarkan tadi yang disampaikan oleh Allah ayat 1, ayat 2. Tetapi hatinya tidak membenarkan. Dan amalannya, dia ketika sholat bersama para sahabat di belakang Rasulullah. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang ketiga, penggolongan manusia yang ketiga, lisannya itu tidak berucap, tetapi hatinya membenarkan dan amalannya juga membenarkan. Ya, ini adalah orang kafir. Contohnya adalah Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah. Pamannya baginda Rasulullah itu yakin betul kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah dan yakin betul bahwa Tuhan itu Allah. Cuman dia gengsi saja. Maka dia tidak melafazkannya. Dan amalan itu juga dia amalkan. Baginda Rasulullah ketika dakwah, punya rintangan-rintangan dakwah, orang yang pertama sekali maju untuk mengamankan dakwahnya baginda Rasulullah, itu adalah Abu Thalib. Maka sesungguhnya hati dan amalan itu ada, tetapi persoalannya adalah dia tidak mengakui dengan lisannya. Maka dialah jadi orang-orang yang kafir. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih luar biasa adalah ketika lisannya juga tidak mengakui, hanya diakui di dalam hatinya kebenaran itu dan amalannya tidak ada. Itu adalah iblis laknatullah alaih dan Abu Jahal. Bayangkan Abu Jahal ini kalau dalam sirah ketika baginda Rasulullah itu senantiasa membaca Al-Quran, mereka para abu-abu itu mendengarkan ya di rumah baginda Rasulullah itu. Iblis sesungguhnya juga begitu. Iblis itu apalagi dulu bersama Nabi Adam langsung ditaruh di tempat yang sangat luar biasa dan bersama para malaikat, maka dia pasti membenarkan, dia tahu kebenaran-kebenaran itu, tetapi lisan dan amalannya tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah lisannya mengucapkan walaupun di akhir-akhir masa kehidupannya, walaupun taubat ini juga enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanu Rabbi Musa wa Harun, saya itu beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, kata Fir'aun. Itu kan pernyataannya, tetapi hati dan amalannya dia tidak melakukan. Golongan yang keenam itu adalah tasdik bilisani, itulah mukmin sejati yang harusnya kita lakukan ketika kita sudah memberikan pernyataan, bersumpah, berjanji, dan punya komitmen iman. Nah, komitmen iman bilisani atau qaulu bilisani tasdiqul bil qalbi wa amalan bil arkan. Hadirin yang dirahmati, ini banyak munafik, al-munafiqul amali. Ini disebutkan dalam 2 hadis yang sangat terkenal. Ayatul munafiki salasa, idza hadatsa
wa idza adal akhlak, wa idza autumil khaf. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila berbicara bohong atau berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya adalah berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal barang siapa yang semuanya ada padanya, maka dia adalah munafik tulen. Siapa yang terdapat salah satu daripadanya, maka dia memiliki satu bahagian dari nifak, dari nifak ya, hingga ia menghilangkannya. Apabila berbicara dusta, apabila perjanjian menyalahinya, dan apabila berjanji ingkar, dan apabila yang berikutnya adalah munafik itikadi. Ya, tokoh utamanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi namanya Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, tapi ya mereka itu ikut sholat bersama baginda Rasulullah, tapi sholatnya ya malas-malas dan riya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa surat keempat ayat 142. Bahkan mereka ikut jihad juga, tapi di tengah perjalanan dia deserse. Ya, pada saat perang Uhud, atau tetap ikut perang tetapi membuat kekacauan di perang Quraisy. Puncaknya terjadi menjelang perang Tabuk. Mereka mendirikan masjid tandingan, Masjid Diror namanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Masjid Diror ini lengkap diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perang Tabuk selesai, turun ayat membuka kelakuan Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dia mendirikan Masjid Diror tadi. Quran surat At-Taubah 107-108. Masjid Diror ini adalah untuk menimbulkan kemudorotan. 1. Kemudian untuk melakukan kekufuran atau kekafiran. 2. Kemudian untuk memecah belah antara orang-orang beriman. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Jadi mereka kalau di perang Ahzab, mereka itu orang munafik itu kolaborasi dengan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fatibila rahmatullah, perintahnya adalah jangan kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Maksudnya Masjid Diror, masjid yang didirikan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan la taqudu fi abadah, harus dibongkar. Perintah baginda Rasulullah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Thalib, tetap kafir. Ya, beliau adalah paman baginda Rasulullah, meyakini betul kebenaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah dan beramal luar biasa dalam membela Rasulullah, tetapi tetap kafir karena tidak mau mengucapkan secara lisan. Inilah yang membuat beliau sangat bersedih, tapi hidayah itu hanya milik Allah. Ya, jadi dinyatakan bahwa nerakanya Abu Thalib itu paling ringan. Paling ringannya itu ketika kaki masuk neraka, maka otaknya itu mendidih. Itu paling ringan. Nah, bagaimana dengan dahsyatnya neraka? Kemudian yang berikutnya adalah golongan iblis, dan seperti Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu, sampai keluar satu surat sendiri. Iblis jelas meyakini adanya Allah, bahkan berdialog dengan Allah, tetapi dia ingkar. Demikian pula Abu Jahal, Abu yang jahil ya, Abu yang bodoh ya. Dialog sebelum perang Badar. Saya ingin berbicara 4 mata dengan Anda. Apakah Anda membenarkan apa yang dibawa Muhammad? Maka dia mengatakan iya. Kenapa Anda selalu menentang bahkan memeranginya? Maka
semua keutamaan Bani Hasyim bisa disamai oleh kabilahku. Jadi karena gengsinya, jadi tidak mau dikalahkan, ya. Jadi kalau mau Bani Hasyim, kalau dia membenarkan, maka Bani Hasyim itu lebih unggul. Tapi inilah masalah kenabian, tidak bisa kami mengakui nabi. Kita tidak bisa menyamainya, oleh karena itu kami membenci dan memeranginya. Jadi mengatakan Abu Lahab membenci dan memeranginya. Yang berikutnya adalah Fir'aun. Pernyataan Fir'aun tentang pengakuan keesaan Allah terhambat karena nafas sudah berada di tenggorokan. Jadi dia mengatakan bahwa aku beriman kepada Tuhannya. Ini udah di tenggorokan. Walaupun dia ketika di surat itu yang waqala ana rabbukumul a'la, dia mengatakan bahwa aku ini Tuhan kamu yang maha tinggi. Tetapi ketika masa-masa sudah mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia beriman hanya menyatakan saja. Tapi ini sebagai bukti bahwa akhirnya kita sudah bersahadat dan punya komitmen iman, maka iman itu harus dirawat, dijaga dengan baik-baik untuk kemudian tetap kita bisa istiqomah. Istiqomah artinya adalah konsisten, teguh dalam pendirian. Bahwa seorang mukmin yang selalu menjaga lisan, menjaga hati, menjaga anggota badan, dengan yang dituntut akan buahnya adalah maka jadilah kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu tidak bisa datang tiba-tiba, tetapi melalui proses yang panjang. Itulah kenapa digunakan kata-kata tsumma, kemudian, yang saya sampaikan di surat lam yartabu wajahadu bi amalihim. Mama iseng mama buka. Di Fusilat juga sama. Innal ladzina qalu rabbanallah tsumastaqamu. Ya. Buka HP. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konteksnya di surat Fusilat. Surat Fusilat itu surat yang ke-41. Allah sampaikan kepada kita semuanya di ayat yang ke-30, ya. Surat Fusilat ayat yang ke-30. Allah sampaikan kepada kita, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Nah, ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Istaqamu, meneguhkan pendirian. Kalau robbanallah tsumastaqamu. Mereka meneguhkan pendirian, ya, pendirian mereka. Tapi apa yang akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat. Dan malaikat itu mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa fil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kamu takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah mereka dengan jannah yang telah Allah janjikan kepadamu. Jadi Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah. Hadirin, iman selanjutnya adalah istiqomah tadi, melahirkan istiqomah. Qalu rabbanallah, qul rabbiyallahu tsumastaqim. Katakanlah Rabbmu Allah, kemudian istiqomah. Hadis riwayat Tirmidzi. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah.
Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini banyak. Nah, balasan istiqomah tadi yang saya sampaikan, bahwa Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Hadirin, ciri-ciri istiqomah atau istiqomah itu akan melahirkan 3 hal, ya, kalau di ayat ini. Jadi tatanazala alaihimul malaikah, yang pertama adalah ala takhafu, yang kedua wala tahzan, yang ketiga wa absiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Makanya sekarang, jadi istiqomah itu melahirkan asaja'ah, keberanian. Bahasa Allah tadi kan ala takhafu, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa khawatir. Dikatakan kepada orang-orang yang takut, maka dia tidak akan khawatir. Orang yang beriman itu tidak khawatir. Allah sudah akan backup. Artinya dia selalu berani. Ya, ini contoh beberapa para sahabat. Rabi'i bin Amir ketika menghadap Rasulullah, diperintah untuk menghadap Rostum, panglima Persia, itu dengan gagah beraninya. Abdullah bin Zubair tidak mau minggir ketika Umar lewat, padahal yang lainnya minggir. Aku tidak bersalah. Kenapa aku harus minggir sedangkan jalannya masih luas? Ketika Umar pada saat itu masih belum beriman. Ketahuilah sumber dari ketakutannya. Ketakutan itu sumber dari ketidakistiqomahan. Maka syarat yang pertama adalah harus saja, harus berani. Yang kedua namanya istiqomah adalah al-itminan. Ya, al-itminan. Dia akan tenang. Yang pertama tidak takut, yang kedua tenang. Musibah apapun yang menimpa tidak akan menumbangkan atau putus asa. Termasuk kondisi COVID saat ini sudah lebih dari setahun, dan tentu kondisinya juga berat. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih luar biasa buat kita. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Bisa taklim online kan gitu. Hingga ya bisa seperti ini. Kemudian sebaliknya, kebaikan apapun yang diraihnya tidak membuat ia sombong. Jadi orang-orang yang istiqomah itu ya itminan, ya tenang saja, biasa-biasa aja lah. Namanya manusia nanti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketenangan dan kestabilannya karena menyadari semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu makarullahu khair. Jadi makar Allah itu pasti baik. Jadi kita husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah optimis. Orang-orang yang istiqomah itu punya masa depan. Penuh keyakinan bahwa masa depan itu berada di orang-orang yang kebenaran dengan membawa aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Malaikat ini memberikan kabar gembira tentang surga yang sudah dijanjikan. Tatanazala alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa absiru fil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi harus optimis bahwa surga itu sudah di depan mata kita. Melihat masa depan Islam pun yakin bahwa masa depan itu akan di tangan Islam. Al-mustaqbalu lihadalil din. Jadi masa depan kita itu, masa depan itu di tangan Islam. Kalau memang benar-benar kita betul-betul bersahadat dengan benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bahwa kandungan syahadat yang punya makna 3 tadi
pernyataan, sumpah dan janji akan melahirkan sebuah komitmen iman, dan iman itu juga ada 3, diucapkan dalam lisan, dibenarkan dalam hati, dan dilaksanakan dalam perbuatan. Ketika ini sudah dilakukan, maka menjadilah orang-orang yang teguh pendirian untuk tetap meneguhkan Allah. Jadi sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Allah, sampai dengan teguh pendirian. Orang yang teguh pendirian maka akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dengan as-saja'ah al-itminan dan at-tafa'ul, jadi optimisnya. Jadi keberanian dan kemudian diberikan sebuah ketenangan, dan yang tentu tidak kalah pentingnya adalah dia akan mendapatkan keoptimisan. Orang-orang yang istiqomah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya tentu adalah kebahagiaannya sejati. Rabbana jalal wala tazanu wa absiru fil jannatil lati kuntum tu'adun. Jika seorang hidupnya penuh keberanian, tenang dan optimis, maka berarti telah tercapai kebahagiaan hakiki. Bagaimana bahagia kalau salah satunya hilang? Jadi syahadat menghantarkan kita kepada as-sa'adah. As-sa'adah. Kebahagiaan yang sejati. Hadirin, barangkali itu semuanya. Saya akan simpulkan sedikit bahwa orang-orang yang ada benar mempunyai komitmen keimanan, dan kemudian Allah kasih sikap dan sifat istiqomah. Orang-orang yang istiqomah itu as-saja'ah, keberanian, al-itminan, punya ketenangan, dan kemudian at-tafa'ul, punya optimis, dan Allah kasih hadiah yang sangat luar biasa adalah as-saja'ah, bahagia sejati. Hadirin, ketika kita memang bersahadah dengan benar, Allah kasih kebahagiaan yang luar biasa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.